Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan NIM 210222206. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengelola komplain dengan difasilitasi oleh digital governance atau yang biasa disebut dengan komplain management. Digital governance dalam komplain adalah proses pengelolaan dan pengendalian menggunakan teknologi untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pengelolaan keluhan atau pengaduan. Ini memungkinkan pengelolaan pengaduan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, serta membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih akurat dan lengkap. Adapun digital governance dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama, menggunakan media digital untuk sosialisasi dan informasi publik, di mana di sini governance dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi yang dilakukan seperti tentang kebijakan, program, dan pengumuman pemerintah. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan interaksi, di mana digital governance dapat membantu masyarakat lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah dan sumber daya publik seperti penggunaan formulir online dan layanan pendukung. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan komunitas, di mana digital governance dapat membantu masyarakat lebih mudah untuk berkomunitas seperti melalui grup diskusi, forum, dan media sosial. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan keterampilan dan pembelajaran, di mana di sini digital governance dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi pembelajaran dan membantu dalam proses pembelajaran, seperti melalui aplikasi pembelajaran dan media sosial. Ketiga, memfasilitasi pengelolaan data dan informasi, di mana digital governance dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses data dan informasi yang lebih relevan. Adapun digital governance dapat membantu pengelolaan pengaduan masyarakat dengan berbagai cara. Ada 5 poin yang termasuk dalam hal ini, yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi, di mana digital governance memungkinkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan lebih transparan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Digital governance memungkinkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi, di mana digital governance di sini memungkinkan masyarakat untuk bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan pengaduan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja, di mana digital governance memungkinkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan lebih kinerja terjamin dengan menggunakan sistem informasi dan komunikasi secara elektronik. Terakhir, mempermudah pengelolaan data, di mana digital governance memungkinkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan lebih mudah diakses dan digunakan. Untuk mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat dengan sistem digital governance, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya mengidentifikasi kebutuhan. Pertama, perlu dilakukan studi kasus untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaduan. Yang kedua, mengatur tata kelola. Perlu dibuat tata kelola yang terstruktur dan efektif untuk mengelola pengaduan masyarakat. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem informasi, di mana sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan pengaduan harus dapat mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola pengaduan secara lebih efisien. Yang keempat, mengoptimalkan sistem komunikasi, dan yang kelima, mengoptimalkan sistem pendanaan, di mana sistem pendanaan yang digunakan untuk mengelola pengaduan harus dapat mengelola dana yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjutan pengaduan. Platform digital memungkinkan partisipasi masyarakat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah beberapa cara di mana platform digital mendorong partisipasi masyarakat. Di antaranya ada aksesibilitas, penggunaan yang mudah, keterlibatan aktif, kesempatan berbagi, dan pemberdayaan individu. Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu penting karena memungkinkan untuk representasi yang lebih adil dan
inklusif dari berbagai kepentingan dan pandangan dalam masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah karena masyarakat merasa memiliki peran dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Penerapan tata kelola digital dalam partisipasi masyarakat dan pengaduan memiliki beberapa tantangan, di antaranya yang pertama ketersediaan infrastruktur, yang kedua kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga keterlibatan masyarakat, dan yang terakhir keamanan data. Adapun yang menjadi kesimpulannya yaitu digital governance dalam komplain manajemen adalah proses pengelolaan dan pengendalian yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pengelolaan keluhan atau pengaduan. Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah penting karena itu memungkinkan untuk representasi yang adil dan inklusif dari berbagai kepentingan dan pandangan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Adapun pertanyaan dari saudara Hardianto, yaitu apa yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme digital governance mereka efektif dalam mengelola komplain dari masyarakat. Jadi pemerintah dapat memastikan bahwa mekanisme digital governance mereka efektif dengan melibatkan kelompok pemangku kepentingan, menyediakan pelatihan bagi staf yang bertanggung jawab, dan terus memantau dan evaluasi sistem untuk perbaikan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Izzatul Aulia. Pertanyaannya yaitu bagaimana digital governance dapat membantu pemerintah dalam mengelola komplain dari masyarakat. Jadi, dengan digital governance, pemerintah dapat membuat sistem pelaporan komplain online yang transparan serta efisien, di mana hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat melaporkan masalah atau keluhan mereka dengan cepat dan mudah. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Rihla Fadila. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi governance digital dalam pembangunan berkelanjutan? Jadi salah satu tantangan utama dalam implementasi governance digital dalam pembangunan berkelanjutan adalah pemahaman yang kurang mengenai teknologi digital dan bagaimana mengintegrasikannya secara lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian karena adanya risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang yang menjadi hambatan dalam implementasi governance digital dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Andi Rizka Tahir. Pertanyaannya yaitu apa manfaat dari penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan komplain dari pemerintah? Jadi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan komplain memungkinkan pemerintah untuk dapat lebih cepat menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pertanyaan terakhir dari saudari Mawahdah. Pertanyaannya yaitu bagaimana digital governance dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan pemerintah. Jadi di sini digital governance memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik, baik itu secara online melalui platform atau partisipasi publik. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.